Shalom, selamat malam. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan ini. Buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dan berikan keberanian untuk memilih bagian yang terbaik dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita malam ini tertulis dalam Amos pasal 8 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Lalu berfirmanlah ia, "Apakah yang kau lihat, Amos?" Jawabku, "Sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau." Berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkan lagi. Nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan pada hari itu." Demikianlah firman Tuhan Allah. Ada banyak bangkai, kemana-mana orang melemparkannya dengan diam-diam. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Pada hari itu akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Sampai demikian pembacaan untuk kita malam ini. Bapak Ibu yang luar biasa, hari ini tema renungan kita adalah memilih bagian yang terbaik, yang baru kita baca dari Amos 8 ayat 1 sampai 12. Saya sangat senang, bahagia bisa bertemu dengan Bapak Ibu, dari yang masih lincah kayak remaja sampai yang sudah rambut putih penuh hikmat. Bayangkan hidup ini seperti buffet makanan. Ada banyak pilihan, tapi kalau kita salah pilih, bisa-bisa perut kita nggak bahagia. Amos 8 mengajak kita untuk memilih yang terbaik, yaitu hidup yang berpusat pada Tuhan, bukan pada keinginan kita sendiri. Bapak Ibu, latar belakang Amos 8, bahwa Amos adalah seorang petani dan gembala sederhana dari Tekoa, tapi Tuhan panggil dia jadi nabi untuk menyampaikan peringatan keras kepada Israel di zaman itu. Israel kelihatan makmur, pasar ramai, ibadah berjalan, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka memilih bagian yang salah, mengejar keuntungan dengan cara curang,
dan mengabaikan keadilan. Amos datang dengan visi dari Tuhan, sebuah bakul buah musim kemarau yang menandakan penghakiman karena dosa mereka. Melalui renungan kita diajarkan memahami bahwa memilih bagian terbaik berarti menempatkan Tuhan sebagai prioritas. Yang kedua, mengidentifikasi buah busuk dalam hidup kita yang perlu diubah. Yang ketiga, menerapkan hidup yang berpusat pada firman Tuhan untuk menghindari kelaparan rohani. Sekarang kita akan mencoba membahas itu Amos 1 ayat 3, itu peringatan untuk memilih yang benar. Bapak Ibu, bayangkan Amos sedang jalan-jalan di pasar. Tiba-tiba Tuhan kasih dia visi, sebuah bakul buah musim kemarau, bukan buah mangga segar atau anggur manis, tapi buah yang sudah matang banget, hampir busuk. Lalu Tuhan bertanya, Amos, apa yang kamu lihat? Lalu Amos menjawab, bakul buah musim kemarau. Tentu kalau saya jadi Amos, mungkin saya bilang, Tuhan, ini buah apa sampah? Tetapi Tuhan bilang, ini gambar umatku Israel. Kesudahan mereka sudah dekat. Itu di ayat 2. Ini seperti Tuhan kasih notif di WhatsApp bahwa waktunya habis. Pilih bagian yang benar sekarang. Dari ayat 1 sampai 3 ini kita melihat ada 3 hal. Yang pertama, bahwa ada bakul buah. Ini merupakan simbol daripada penghakiman. Di ayat 1 dan 2, bakul buah musim kemarau melambangkan Israel yang sudah matang untuk dihakimi. Buah musim kemarau adalah buah yang sudah lewat masa terbaiknya. Itu sudah hampir busuk. Israel kelihatan makmur di luar, tapi di dalam hati mereka penuh dosa, ketidakadilan, keserakahan, dan ibadah yang kosong. Di sini Tuhan bilang, aku tidak akan memaafkannya lagi. Itu di ayat 2. Ini merupakan peringatan serius. Kalau kita terus memilih bagian yang salah, seperti mengejar dunia, bukan mengejar Tuhan, tentu mempunyai konsekuensi yang berat. Yang kedua yang bisa kita lihat adalah nyanyian jadi ratapan. Ayat 3 tadi dikatakan, nyanyian-nyanyian di tempat suci akan menjadi ratapan. Coba Bapak Ibu bayangkan, yang tadinya pesta puji-pujian di bait suci berubah jadi tangisan. Ini seperti datang ke konser rohani, tapi tiba-tiba lagunya ganti jadi soundtrack film horor. Kenapa? Karena ibadah mereka cuma formalitas, bukan dari hati. Mereka ke gereja tapi hidup mereka enggak mencerminkan Tuhan. Ini mengingatkan kita, Tuhan enggak cuma lihat apa yang kita lakukan di gereja, tapi juga apa yang kita lakukan di pasar, di rumah, bahkan di kantor, di tempat kerja kita. Yang ketiga yang bisa kita lihat adalah pilih bagian yang terbaik. Visi bakul buah ini adalah panggilan untuk introspeksi. Apa buah yang kita hasilkan dalam hidup? Apakah kita hidup untuk kemuliaan Tuhan atau cuma kejar buah busuk seperti harta misalnya, status, kesenangan sementara? Memilih bagian yang terbaik berarti menempatkan Tuhan sebagai prioritas nomor 1, bukan nomor 2 setelah dompet atau hobi kita, atau nomor 3 setelah scroll TikTok. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mari periksa bakul buah hidup Anda.
Luangkan waktu untuk refleksi. Apa yang mendominasi waktu, pikiran, dan hati Anda? Kalau lebih banyak mikirin saldo rekening daripada waktu bersama Tuhan, mungkin ada buah busuk yang perlu dibuang. Karena itu, tulis 1 atau 2 hal yang ingin Anda ubah untuk memprioritaskan Tuhan. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah jadikan ibadah hidup, bukan cuma ritual. Ibadah bukan cuma nyanyi di gereja atau angkat tangan pas lagu slow. Tentu meski itu asik juga ya. Ibadah sejati adalah hidup yang menghormati Tuhan di setiap aspek. Cara kita kerja, ngobrol, atau bahkan antri di kasir. Tanyakan, apa yang kulakukan hari ini mencerminkan Tuhan? Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah berdoa untuk hati yang peka. Mari kita minta Tuhan tunjukkan area hidup yang perlu diperbaiki. Tentu bisa doa yang sederhana, seperti mengatakan, Tuhan, tolong aku pilih bagian yang terbaik setiap hari. Tentu bisa jadi awal yang baik. Bapak Ibu, bayangkan Anda belanja di pasar. Ada 2 bakul buah, 1 penuh buah segar, manis dan siap dimakan. Tetapi 1 lagi penuh buah yang sudah coklat, hampir busuk. Mana yang Anda pilih? Tentu kita memilih yang segar. Tuhan juga kita mau memilih bagian yang terbaik dalam hidup buah iman, kasih, dan ketaatan, bukan buah busuk, keserakahan ataupun kemunafikan. Jadi mari kita isi bakul hidup kita dengan buah yang memuliakan Tuhan. Sekarang kita mau melihat bagian yang kedua, itu Amos 8 ayat 4-8. Bagaimana kita bisa menghindari buah busuk, yaitu dan kita mencari keadilan dan integritas. Bapak Ibu, bayangkan Amos masuk ke pasar di Israel. Dengan para pedagang mereka ngobrol. Kapan sih hari Sabat selesai? Aku gak sabar jual gandum pakai timbangan curang. Tadi yang kita baca di ayat 5. Ini seperti pedagang di pasar modern yang bilang, ayo cepat jualan, timbangannya kita setel biar untung banyak. Atau seperti Bapak Ibu yang nunggu lampu merah cepat hijau sambil mikir, aku telat meeting nih, pokoknya ngebut dulu. Tuhan dengar semua itu dan Dia bilang bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Itu ayat 7. Ini menjadi peringatan keras. Tuhan lihat niat hati kita. Lalu pengajaran apa yang bisa kita dapatkan dari ayat 4-8 ini? Yang pertama, ketidakadilan adalah buah busuk. Ayat 4 dan 6 menunjukkan dosa besar Israel. Mereka menginjak-injak orang miskin dan membinasakan orang yang sengsara. Dengan praktik curang, mereka mengecilkan takaran eva, membesarkan harga yaitu sikal, dan menjual barang jelek dengan harga mahal. Ini seperti jualan beras campur plastik atau timbangan yang lupa disetel ulang. Bapak Ibu pernah nggak sih beli ikan? Timbangannya sama plastiknya. Mereka bahkan membeli orang miskin karena sepasang kasut. Ayat 6. Artinya bahwa mereka tega menindas demi keuntungan kecil. Ini peringatan buat kita. Apakah kita hidup dengan integritas atau kita juga punya timbangan curang di dalam hidup kita? Yang kedua yang bisa kita lihat adalah
Tuhan itu tidak tinggal diam. Ayat 7 mengatakan bahwa Tuhan telah bersumpah, "Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka." Tuhan serius soal keadilan. Dia lihat kalau kita curang di kantor, ya curang sama tetangga, atau cuek sama orang susah. Ayat 8 bilang bumi akan gemetar karena dosa ini, seperti sungai Nil yang naik dan surut. Ini gambar penghakiman Tuhan yang gak bisa dihindari kalau kita terus pilih bagian yang salah. Yang ketiga, memilih keadilan adalah memilih bagian terbaik. Memilih bagian terbaik berarti hidup dengan kejujuran dan kasih, terutama kepada yang lemah. Tuhan panggil kita untuk jadi berkat, bukan beban buat orang lain. Misalnya, bayar upah karyawan dengan adil, bantu tetangga dengan yang kesusahan, atau sekedar kita tidak nyanyi karaoke sampai tengah malam biar tetangga bisa tidur. Jadi keadilan dan integritas adalah buah segar yang Tuhan mau lihat dalam hidup kita. Sekarang apa yang kita harus lakukan dari hal-hal yang kita sebutkan tadi? Yang pertama, periksa timbangan Anda. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ada area dalam hidup saya yang gak jujur? Mungkin di keuangan, hubungan dengan orang lain, atau cara saya memperlakukan orang lain. Boleh Bapak Ibu tulis salah satu langkah konkret untuk memperbaikinya. Misalnya, saya akan bayar utang ke teman minggu ini. Itu bisa yang sangat sederhana, tapi itu perlu kita lakukan. Yang kedua, jadi berkat bagi yang lemah. Cari satu orang di sekitar Anda yang sedang susah. Itu mungkin tetangga, teman gereja, atau pegawai Anda. Bantu dengan tindakan kecil, kasih makanan, dengarkan cerita mereka, atau doakan mereka. Kalau Yesus membilang di Matius 25 ayat 10, "Apa yang kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina, itu kamu lakukan untukku." Hal yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah hidup dengan integritas setiap hari. Mulai dari hal kecil, jujur saat lapor pajak, gak nyontek di ujian, atau gak ambil pulpen kantor buat koleksi pribadi. Integritas adalah cara kita nunjukin bahwa kita pilih bagian terbaik. Jadi Bapak Ibu, bayangkan Anda punya toko buah. Setiap hari Anda pilih-pilih buah yang busuk untuk dibuang, supaya nggak merusak yang lain. Hidup kita juga begitu. Kita perlu buang kebiasaan curang, iri, atau cuek sama orang susah. Gantinya, kita isi toko hidup kita dengan buah keadilan, kasih, dan kejujuran. Kalau toko kita penuh buah segar, pelanggan, ya, tentu Tuhan dan orang lain pasti senang dan mereka akan mampir. Hal yang ketiga yang kita bisa lihat dari renungan malam ini, yaitu dari ayat 9 sampai 12. Bagaimana kita menghindari kelaparan rohani, tetapi kehausan akan firman Tuhan. Bapak Ibu, bayangkan Tuhan bilang, "Aku akan mengirim kelaparan, bukan kelaparan nasi atau air, tapi kelaparan firman Tuhan." Tadi kita baca di ayat 11. Ini seperti wifi tiba-tiba mati pas lagi streaming jualan kita misalnya. Lalu loading, putus. Ayat 12 bilang, orang akan mengembara dari laut ke laut cari firman Tuhan, tapi nggak ketemu. Ini Bapak Ibu serius. Tanpa firman Tuhan, hidup kita kayak HP tanpa baterai. Itu
mati gaya. Sekarang apa yang diajarkan kepada kita melalui ayat ini? Yang pertama, kelaparan rohani lebih berbahaya dari kelaparan fisik. Bacaan kita ya 11-12 ini menggambarkan hukuman terberat. Tuhan menarik firman-Nya dari Israel. Mereka akan mencari kebenaran, tapi nggak menemukannya. Ini seperti orang kelaparan yang lari kemana-mana cari makanan, tapi semua warung tutup. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Israel terus-terusan abaikan firman Tuhan demi keuntungan duniawi. Mereka memilih bagian yang salah, memilih harta, pesta, dan ibadah kosong, bukan kebenaran Tuhan. Yang kedua yang bisa kita temukan adalah firman Tuhan adalah makanan rohani. Firman Tuhan adalah seperti nasi dan air bagi jiwa kita. Yesus bilang di Matius 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita jarang baca Alkitab, jarang berdoa, ya kita cuman berdoa sambil lalu, atau ibadah cuma rutinitas, kita sedang kelaparan tanpa sadar. Memilih bagian terbaik berarti menjadikan firman Tuhan prioritas, seperti sarapan yang gak boleh dilewatin. Kalau dilewatin sarapan, tentu perut akan bunyi. Kalau lewatin firman Tuhan, tentu hati kita pasti berbunyi. Yang ketiga, pengajaran yang bisa kita dapatkan dari ayat 9-10 ini, pilih bagian terbaik kehidupan yang dipenuhi firman. Ayat 9-10 menggambarkan hari penghakiman. Dikatakan matahari terbenam di siang hari, perayaan jadi ratapan. Ini peringatan bahwa tanpa firman Tuhan, hidup kita akan gelap dan pahit. Tapi kalau kita pilih firman sebagai panduan, kita akan punya terang untuk jalan hidup. Seperti dikatakan Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Memilih bagian terbaik adalah memilih hidup yang dipenuhi firman, bukan dunia. Sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, jadikan firman Tuhan makanan harian. Mari kita sisihkan waktu kita 10-15 menit setiap hari untuk membaca Alkitab. Mulai dari pasal yang pendek seperti Mazmur atau Amsal. Kalau bingung, pakai aplikasi Alkitab atau boleh kita tanya pendeta, ya. Jangan tanya Google, nanti malah nyanyi karaoke. Tulis satu ayat yang mengena dan renungkan sepanjang hari. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah bergabung dengan komunitas firman. Ikuti kelompok doa atau PA di gereja. Sharing dengan teman-teman seiman tentang apa yang Tuhan ajarkan lewat firman Tuhan. Komunitas ini seperti dapur rohani yang bikin kita kenyang firman Tuhan. Lalu yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah hidup sesuai dengan firman. Terapkan satu ajaran Alkitab setiap minggu. Misalnya, kalau kita baca Efesus 4:32 tentang mengampuni, ya coba maafkan seseorang yang bikin kesal. Firman bukan cuma dibaca, tapi dihidupi supaya kita enggak kelaparan rohani. Bapak Ibu, bayangkan Anda lagi hiking di gunung. Anda bawa tas penuh bekal, ada roti, ada air, dan coklat. Tiba-tiba tasnya hilang. Anda lari ke sana kemari, tapi enggak ketemu makanan. Akhirnya Anda lemas. Itulah gambaran kelaparan rohani kalau kita enggak punya firman Tuhan. Tapi kalau kita bawa bekal firman setiap hari, baca Alkitab, doa, renungkan, kita akan kuat mendaki gunung hidup. Bahkan pas badai pun datang. Bapak Ibu, hari ini dari Amos 8 ayat 1-12 kita belajar 3 hal.
Yang pertama tadi adalah visi bakul buah. Ini mengingatkan kita untuk memilih bagian terbaik dengan menempatkan Tuhan sebagai prioritas, bukan dunia. Lalu yang kedua, keadilan dan integritas adalah buah segar yang Tuhan inginkan, bukan ketidakadilan yang jadi buah busuk. Lalu yang ketiga, firman Tuhan adalah makanan rohani yang mencegah kita kelaparan. Kita harus hidup di dalamnya setiap hari. Jadi Bapak Ibu, hidup ini seperti pilih menu di restoran. Jangan pilih buah yang busuk, kayak keserakahan atau kemunafikan, tapi pilih menu terbaik, yaitu iman, kasih, dan firman Tuhan. Kalau kita pilih yang terbaik, Tuhan janji kasih sukacita yang gak habis-habis. Itu kayak es teh manis gratis seumur hidup. Mari kita hidup untuk Tuhan, supaya bakul hidup kita penuh buah yang manis bagi Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang hidup dan memberi terang. Bantu kami memilih bagian terbaik setiap hari. Hidup untuk-Mu, penuh keadilan, kasih, dan firman-Mu. Berikan kami hati yang peka dan kuat untuk taat kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.